kedalaman hati. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang yang bergerak di jalan itu. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Ya itu Tuhan, Dia Tuhan yang menerangi iman kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dengan tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, selamat datang di Misa Indonesia di Gereja Sakral Familia Tumeda ini setiap Sabtu keempat jam 5 sore ini. Kita di awal perayaan Ekaristi ini menyadari di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa dan tidak layak menerima belas kasihannya, tapi karena kebesaran kasih Allah itulah maka kita berani datang ke tempat ini untuk mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hamba-Mu dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Putra Siraf. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum yang maha tinggi memandangnya, sebelum yang maha tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan memandang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesatannya mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hamba-Nya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan kedua, bacaan dari
Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan ya Tuhan. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kita masuk hari Minggu biasa ke-30 bulan Oktober ini. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru dalam liturgi, 4 minggu lagi, yaitu masa penantian sebelum Natal. Dan kali ini kita masih dalam tahun C, berarti dari Injil Lukas. Kita mendengarkan, melihat, menyaksikan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan pada kita mengenai 2 orang yang datang ke bait Allah, 1 orang Farisi
dan satu orang pemungut cukai. Dua orang yang sungguh sangat kontras, karena satu orang yang sangat mentaati, orang Farisi mentaati seluruh perintah Allah. Namun si pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Maka kita melihat bagaimana cara mereka berdoa. Pemungut cukai ini seakan-akan dirinya adalah orang yang hebat di hadapan Tuhan, maka dia mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan segala macam, turut berpuasa, bersedekah, dan seterusnya. Tidak seperti orang-orang yang berdosa, merampok, berzina, dan seterusnya. Namun kebalikannya, orang yang berdosa ini di hadapan Allah, dia tidak berani melihat ke atas, hanya melihat ke dalam dirinya bahwa dirinya tidak layak karena berdosa. Lalu melihat kekontrasan dua orang ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan melihat dua orang ini. Siapakah yang akan dibela Tuhan? Dalam bacaan pertama dan kedua, tadi ada kata yang diulang, yaitu hakim. Kalau kalian melihat berita, mendengarkan berita di Indonesia, berita yang paling top, berita apa? Pengadilan dari Sambo, kan? Ya. Mereka yang mengikuti pasti melihat bagaimana suasana pengadilan, hakim mengadili, mendengarkan jaksa, mendengarkan eksepsi dari pengacaranya, terdakwa, dan seterusnya. Bagaimana hakim harus menjadi suara Tuhan, mendengarkan semua pihak, di mana yang masuk akal, di mana yang menyimpang, dan seterusnya. Maka bacaan kali ini, khususnya bacaan pertama dan kedua, Tuhan adalah hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, kata Paulus dalam bacaan kedua kepada Timotius. Hakim ini tidak hanya memihak orang yang miskin tertindas, tapi juga mendengarkan semua pihak. Bukan hanya orang miskin yang dibela, tetapi orang miskin yang benar. Lalu Tuhan selalu melihat hati, mendengarkan hati setiap orang di mana kebenaran Anda. Sebenarnya Tuhan tidak ingin menyengsarakan orang-orang yang berdosa. Tuhan hanya ingin semua orang yang berdosa kembali kepadanya, bertobat, menjalani hal kebenaran. Namun disitulah sesuatu yang sungguh sangat sulit, karena hidup dalam kebenaran, keadilan, dan juga hidup benar di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi PR besar seumur hidup bagi kita semua selama masih ada di dunia. Bagaimana tidak, karena kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mereka yang bekerja di Jepang mungkin berpikir, mengapa tiap hari yen nilainya turun? Apakah lebih baik saya pulang ke Indonesia atau pindah ke negara lain? Mereka yang sedang studi, orang tuanya pasti bergembira karena yennya turun, pasti membayarnya lebih murah, kan? Jadi dua belah pihak ini, mana yang diuntungkan, mana yang dimalangkan, sesuatu yang menjadi pilihan bagi kita setiap hari. Namun sebagai orang yang beriman, di hadapan Tuhan kita selalu membawa semua persoalan hidup, baik yang kecil maupun besar. Bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga persoalan keluarga, masyarakat, negara, dunia, dan seterusnya. Tuhan melihat semuanya itu pasti dengan adil, namun selalu apa yang kita cari keadilan, namun rupanya di masyarakat keadilan itu sungguh sangat langka. Mereka yang dimenangkan hanyalah orang-orang yang punya duit, punya kuasa, dan seterusnya. Sering dikatakan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mereka yang punya kuasa, punya duit, mereka lah yang dimenangkan. Tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus yang memberikan perumpamaan dua orang Farisi
dan orang pemungut cukai ini. Mereka yang dibenarkan adalah mereka yang mengikuti perintahnya. Bukan hanya sekedar perintah seperti orang Farisi ini, tetapi juga suasana kebatinan. Mereka yang secara tinggi hati, secara rohani sudah melaksanakan segala perintah Allah, tapi merendahkan orang lain. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mereka yang sungguh melihat dirinya tidak pantas dan tidak membanding-bandingkan kebaikannya dengan keburukan orang lain, maka itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus pada bacaan hari ini. Marilah dalam waktu sisa 4 minggu ini, sebelum kita masuki perayaan masa Advent, masa persiapan sebelum kedatangan Yesus, dan kita masuk dalam tahun A, yang berarti Injil Matius. Bulan depan adalah mungkin hari di mana kita kali pertama buat saya setelah 3 tahun keempat ini membaptis bayi, anak dari Dimas dan Mega, 10 bulan hari ini, genap 10 bulan. Rencananya bulan depan akan dibaptis. Kali pertama saya membaptis bayi dalam perayaan Misa Indonesia. Jadi kalau ada bayi berarti ada harapan. Meskipun nilainya menurun, tetapi selalu kita berharap pada kebaikan Tuhan setiap hari, meskipun kecemasan selalu ada dalam diri kita sebagai manusia. Marilah kita lanjutkan misa kita dengan harapan yang penuh bahwa Tuhan selalu menjaga kita meskipun situasi sulit dan seterusnya, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Ya, marilah kita lanjutkan dengan doa syahadat singkat. Marilah kita bangkit berdiri. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan perawat Maria, yang dari sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, disediakan datang mati lagi mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, hidup yang kekal. Doa umat. Kita masing-masing saling membutuhkan, masing-masing punya bakat yang harus digunakan untuk orang lain. Maka oleh Kristus kita dipersatukan dalam tubuhnya agar bersatu kita berdoa. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa membimbing para pemimpin gereja yang merupakan pilihan cinta kasihnya agar menjadi tanda kehadirannya di tengah umat manusia. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Bapa membimbing para pejabat pemerintah agar dalam kemajuan pembangunan yang dicapai, jangan sampai lupa bersyukur kepada-Nya. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua yang tidak mendapat perhatian dalam masyarakat, semoga Bapa menerangi kita agar selalu dapat menghargai sifat-sifat dan amal baik mereka yang tidak mendapat perhatian masyarakat itu. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa menyadarkan kita agar berani mengakui kelemahan-kelemahan kita, serta menjauhkan diri dari kemunafikan dan kesombongan. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami akui dan kami sesali dosa kesalahan kami.
Tetapi justru karena kelemahan ini kami ingin saling membantu dalam kasih sayang demi perkembangan tubuh Kristus Putramu dan demi kemuliaan namamu sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu pada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-cahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenakan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu, Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk menyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita bernyanyi. Amin.
Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berilah damai satu sama lain. Lagu Anak Domba. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komung. So
kehadiran putramu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatanmu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan penyantara kami. Silakan duduk, Selamat sore semua. Pertama-tama terima kasih atas kebersamaannya dalam misa bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum memasuki sedikit pengumuman, kita menyambut sekiranya ada orang yang baru pertama kali mengikuti misa Indonesia pada hari ini. Untuk kami undang ke depan untuk sedikit perkenalan. Silakan. Apakah ada? Silakan, nggak usah malu-malu. Oh, ya, untuk bisa memperkenalkan apa sekiranya di sini tentang apa kerja. Nama saya Nixon dari Surabaya. Saya bekerja di Kobe mulai bulan Oktober ini. Saya berpindah dari Tokyo ke Kanto. Terus ya, saya Ben dari Surabaya juga. Kebetulan di sini juga sama teman-teman saya. Sekarang kita sedang di sekolah bahasa. Ya, Iris dan Iris. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Naomi. Di sini juga aku sekolah bahasa di OBKG tepatnya, dari Surabaya juga. Mas. Silakan, terima kasih. Terima kasih banyak untuk yang sudah perkenalan diri. Selamat datang. Dan kami sangat senang bisa bersama-sama meramaikan misa Indonesia untuk ke depan. Jadi sekiranya untuk teman-teman yang kebetulan Kelkat saya juga memiliki akun lain untuk biasanya kami berkomunikasi sekiranya ada acara. Itu untuk teman-teman baru yang sekiranya belum bergabung dengan kami di akun lain, bisa nanti menghubungi saya atau juga Tante Desi di belakang, atau juga beberapa teman-teman Kelkat lainnya yang sekiranya sudah bergabung untuk bisa diikutkan ke akun lainnya. Jadi selamat datang dan terima kasih. Sekiranya masih ada lagi, atau mungkin ada orang yang sudah lama yang mau pergi dari Kansai, yang mau berpindah. Oh, silakan. Selamat sore semua. Satu dua yang ada di sini masih kenal saya, tapi mungkin semua lebih anggota yang baru ini. Saya sendiri belum kenal. Perkenalkan, nama saya Lucy. Di lain paket, nama handle saya Lucy Maiko. Saya hanya mengumumkan bahwa seperti tadi yang bilang, kita akan mendekati masa penantian untuk kelanjutan ini. Selain itu, ada satu undangan dari KJRI untuk kita ikut serta dalam perayaan Natal bersama.
apakah di antara kita ada yang bisa bermain alat musik? Karena tentunya akan dibutuhkan performance dari kita. Jadi untuk menjawab seberapa kemampuan kita, saya ingin menjajaki dulu apakah kita bisa bersama-sama dengan mereka membuat acara bersama. Karena dalam perayaan itu tentunya tidak lepas dari musik atau mungkin sedikit tari yang berhubungan dengan perayaan Natal. Ada yang tak? Oke. Jadi kalau begitu kira-kira saya bisa menjawab karena saya tidak bisa memutuskan sendiri, karena target ini adalah himpunan dari banyak individu di dalam satu keluarga Katolik. Jadi sebelum saya memutuskan mesti bagaimana, saya harus tahu dulu potensi kita, apakah kita bisa maju dengan mereka bersama-sama atau kita hanya sebagai pemirsa nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak Tante Lucy untuk beritanya dan juga kabarnya. Mungkin teman-teman di sini saya rasa pasti mungkin masih sekiranya mungkin ada juga yang memiliki potensi-potensi itu, saya rasa. Mungkin aja nanti kalau mungkin masih ragu untuk menjawabnya di sini, nanti bisa aja kita lanjutkan diskusinya juga di line. Nanti kira-kira apakah ada yang misalnya mau menyalurkan saya bisa bernyanyi, saya bisa bermain musik, mungkin nanti bisa kita lanjutkan ya Tante ya, mungkin lewat line kali ya. Nanti mungkin bisa di follow up di situ, nanti baru nanti dari pihak Tante Lucy juga nanti kita sama-sama memutuskan juga apakah nanti bisa menjawabnya seperti apa ke KJRI, saya rasa. Itu aja sih Tante. Terima kasih banyak. Terus juga sedikit pengumuman aja. Jadi untuk Kelkat Kansa ini kita memiliki 2 misa biasanya setiap 1 bulannya. Itu biasanya misa di Kobe Sanomiya, dan juga seperti sekarang misa di Umeda Osaka. Kalau misa di Kobe Sanomiya biasanya di minggu kedua itu pukul 4 ya Tante. 3.30. Oh ya 15.30. Terus kalau untuk misa di Umeda seperti hari ini selalu jam 5 ya. Sabtu keempat itu jam 5 sore. Gitu aja. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan nanti bisa setelah misa kita bareng-bareng ngobrol. Begitu aja dari saya, Romo. Terima kasih. Tambahan dari saya, mereka yang baru datang sekiranya belum tahu bisa lapor diri lalu melalui online di KJRI Osaka. Itu petunjuk dari Ibu Konsulat Jenderal. Silakan. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini untuk Misa Bahasa Indonesia. Kita hadir kembali bulan depan di hari dan tempat yang sama dan waktu yang sama. Plus Desember tidak ada misa di sini Bahasa Indonesia. Nanti kita masuki Januari. Karena apa? Tanggal 24 Desember itu hari Sabtu keempat di sini dipakai untuk misa paroki ini, entah bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi kalian bisa datang tapi bukan misa bahasa Indonesia. Dan waktunya tinggal lihat pengumuman. Baik, kita bangkit berdiri. Kita mohon berkat dari Tuhan. Setelah misa kita juga foto bersama seperti biasa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.
Silakan maju ke depan, kita foto bersama. Minta tolong Dimas, kameranya bagus. Silakan, silakan. Bisa dilihat di YouTube nanti. Iya.